kemudian dijelaskan, kemudian dipraktekkan ya, oleh para anak buah kita. Asal kata Scrum sendiri itu sebetulnya adalah kumpulan rame-rame. Ya, jadi kalau kita melihat pemain rugby, mereka akan berkumpul ramai-ramai bersama-sama mengamankan agar bola itu tidak direbut oleh lawan, gitu kan? Nah, jadi Scrum itu juga bermaksud seperti itu. Kita beramai-ramai mengerjakan satu proyek agar bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan dan diselesaikan dengan baik. Ya. Scrum sendiri biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan atau oleh suatu proyek yang kompleks. Ya. Definisi Scrum itu kerangka, ya, kerangka yang dapat menjadi panduan agar mereka dapat beradaptasi secara cepat, ya, terutama untuk mengembangkan proyek-proyek yang kompleks. Nah, IT termasuk di sini, ya. Seperti dikatakan oleh Ken Schwaber, Scrum is used for complex work, in which it is impossible to predict everything that will occur. Jadi, untuk proyek-proyek yang kompleks yang pada saat proyek itu dimulai, sulit bagi kita untuk memprediksi kira-kira apa yang terjadi ya. Gitu. Hampir 80% dari company yang agile akan menggunakan Scrum. Kenapa Scrum? Karena banyak tuntutan saat ini. Kompleksitasnya makin tinggi. Perubahan-perubahan banyak terjadi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, kita perlu menggunakan Scrum. Karena dengan Scrum itu, produktivitas bisa meningkat, waktu bisa dipercepat, dan ekspektasi dari para user pun bisa terpenuhi. Di dalam Scrum itu menggunakan namanya metode sprint, kerja cepat bersama-sama, ya, agar suatu pekerjaan berjalan dengan tepat waktu. Nah, siapa saja yang terlibat dari Scrum? Gitu ya. Nah, pertama itu adalah product owner. Untuk memasukkan produk backlog. Produk owner ini adalah sumber, ya, sumber info, ya, apa sebetulnya masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, semuanya akan dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam suatu tempat yang namanya produk backlog. Dari produk backlog itu kemudian akan kita susun berdasarkan prioritas. Kira-kira pekerjaan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu, ya. Karena pekerjaan itulah yang utama, yang urgent, gitu. Ya. Setelah itu kita masukkan dalam produk backlog tersebut berdasarkan pada prioritas yang ada. Kita mulai membentuk satu tim, ya. Mulai dibikin namanya sprint planning meeting, yaitu di mana setiap hari tim ini akan bertemu, kemudian akan rapat dan melihat kemajuan dari proyek yang ada. Kalaupun mandek misalnya, akan coba dilihat di mana kekurangannya, di mana yang bisa dibantu, kemudian akan dibantu agar bisa berjalan dengan lebih cepat lagi. Itu disebut sprint planning meeting. Ya. Dan di dalamnya juga ada sprint backlog. Ya. Tugas-tugas yang tidak bisa berjalan dengan baik itu akan dikumpulkan, kemudian setiap hari akan coba diinisiasi untuk dikerjakan, dibantu dikerjakan. Ya. Nah, tentu saja dengan harapan kalau itu dilakukan terus-menerus maka pekerjaan itu akan cepat berlaksana dengan baik. Ya. Nah, untuk itu semua pasti tentu ada yang mimpin. Yang mimpin itu disebut Scrum Master. Ya. Nah, Scrum Master sendiri harus memiliki suatu kriteria ya. Seorang Scrum Master dianggapnya orang yang sudah berpengalaman, yang memiliki leadership, yang bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mengembangkan tim. Gitu ya. Jadi di dalam Scrum sendiri itu ada tadi yang disebut sprint, yaitu sprint yang melingkar seperti ini. Jadi setiap 24 jam, misalnya satu pekerjaan itu selesai dalam 1 bulan, maka dalam setiap 24 jam akan coba diinisiasi lagi, ya, disebut daily Scrum meeting. Setiap hari akan dicoba dicari, tidak ada masalah, maka akan direview, kemudian akan coba diselesaikan bersama-sama. Sehingga diharapkan ketika waktu yang sudah ditentukan itu habis atau sudah due date, pekerjaan bisa terselesaikan. Finish the work. Ya. Jadi tadi yang disebut
produk backlog itu mengumpulkan semua pekerjaan yang tertunda. Lalu difilter mana yang paling genting, masuk dalam sprint plan. Sprint plan difilter lagi, ya. Mana yang paling penting itu, lalu kita coba membuat namanya sprint backlog, ya, di mana aktivitas-aktivitas yang genting dan penting tadi dibagi-bagi menjadi task breakdown. Kemudian kita membuat tim sprintnya, ya, orang-orang yang berpengalaman. Nah, setelah itu dibentuk, harus ada konduktornya, Scrum Master. Ya, tadi seorang yang memiliki leadership, memiliki komunikasi yang baik, dan dapat melakukan team building. Pertemuan setiap 24 jam dilakukan, ya, agar kita bisa melihat perkembangan dari proyek tersebut. Bila ada yang belum selesai, perlu bantuan, maka akan ditanya, kamu perlu bantuan apa? Nah, itu akan dilakukan terus-menerus begitu, sehingga diharapkan proyek memang selesai tepat waktu dan sesuai permintaan daripada user. Akhirnya, finish product bisa dihasilkan tepat pada durasi waktu yang ditentukan. Nah, sekarang bagaimana cara memilih tim yang handal? Gitu ya. Ada 2 orang yang harus ada di dalam tim handal tersebut. Pertama adalah orang yang mau terlibat langsung. Orang yang komitmennya tinggi, yang orang yang mengatakan bahwa mati hidupnya ada pada pekerjaan tersebut. Nah, orang-orang model seperti ini bisa kita jumpai kan dalam setiap suatu perusahaan gitu ya. Kemudian tipe kedua adalah orang yang mau jatuh bangun, tapi bukan buat dirinya, tapi bagi organisasi. Disebut juga orang yang punya involvement tinggi. Ya, nah orang model seperti ini juga harus ada di dalam tim. Nah, kedua jenis tipe orang ini bila ada di dalam tim akan menyebabkan tim itu akan menjadi suatu tim yang handal, gitu ya. Nah, sebagai contoh ini seringkali contoh dari ayam dan babi ini sering dipakai, ya. Ketika mereka mau membuat steak, maka ayam hanya mempersembahkan telurnya, ya, tapi dia sendiri tidak mengorbankan dirinya kan ya. Tapi ketika untuk membuat sebuah steak, maka si babi sendiri harus mengorbankan dirinya karena dagingnya akan dipakai untuk steak tersebut. Ya, ini menunjukkan tipe 2 orang tadi, orang yang komitmennya tinggi dan orang yang punya involvement yang tinggi. Jadi betul-betul tim itu memang harus dipilih agar the right man on the right place itu bisa kita terapkan. Nah, ini Scrum Rules. Kita dapat memperoleh info-info kira-kira produk mana yang urgent yang harus dikerjakan lebih dahulu itu dari produk owner, gitu ya. Dan harus ada Scrum Master karena dia adalah yang memegang peranan untuk memanage seluruh Scrum proses tersebut. Ya. Lalu ada development team, yaitu yang akan mengembangkan proyek tersebut, ya, yang akan mencoba meng-create produk tersebut yang setiap waktu harus mencoba mengevaluasi dan mengembangkan proyek yang ada. Ini adalah contoh Scrum timeline, ya, misalnya untuk sprint yang jangka waktunya 1 bulan, perencanaan itu 8 jam, ya, lalu mulai ada disebut daily Scrum, itu mulai ada pengembangan. Di sini sudah tidak ada waktu lagi untuk mereka saling iri, untuk saling membicarakan hal-hal yang tidak penting, begitu ya, karena mereka harus benar-benar fokus dalam waktu 1 bulan itu. Kemudian ulasan itu diperkirakan waktunya 4 jam, refleksi 3 jam. Jadi waktu terbesar adalah untuk pengembangan atau waktu untuk sprint tadi, ya, di mana setiap hari ada evaluasi kembali, mana proyek yang tidak jalan, mana yang perlu bantuan, ya, agar terus bisa dikembangkan dan bisa diselesaikan. Banyak masalah yang mandek di dalam suatu perusahaan bisa diselesaikan dengan Scrum ini, ya, karena masalah perusahaan itu kan selalu bertumpuk-tumpuk, ya. Oleh karena itu kita perlu menggunakan metode Scrum, ya, agar semuanya terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Scrum sendiri dikatakan suatu metode yang cukup sulit dilakukan karena produk ini membuat orang merasa tidak nyaman, ya, dikejar waktu, gitu ya, dan harus memiliki suatu mindset bahwa pekerjaan ini harus segera dilakukan, ya.